Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Allah telah berjanji pada kita dengan mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tuhan yang kita percayai adalah yang mendedikasikan dirinya untuk menghadapi hal-hal yang mustahil. Dia sendiri telah menerobos hal yang tidak mungkin, dan Dia akan menguatkan kita sehingga kita dapat melewati segala macam kesulitan. Bahkan melalui Dia, kita dapat menantang semua kesulitan. Sebelum kita percaya pada Tuhan, kita mendapati bahwa diri sendiri tidak dapat melakukan banyak hal. Bahkan setelah percaya pun, kita mendapati bahwa diri sendiri adalah yang begitu kecil. Sulit untuk melewati kemelut dalam hidup. Namun kasih karunia Tuhan adalah yang cukup bagi kita. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Yang terpenting adalah apakah kita percaya padanya ataupun tidak. Hal yang mustahil dalam hidup ataupun dalam berbagai keadaan adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah dan untuk memurnikan iman kita. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dan iman adalah yang dapat membantu kita untuk lebih menikmati dan mengalami Dia, untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dan yang lebih dalam dengannya. Kemunduran apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, selama kita mau menyerahkan diri kita dan percaya padanya, maka Allah pasti akan mengulurkan tangan pertolongannya pada kita. Penyertanya adalah yang tepat pada waktunya, dan tiada satupun yang tidak dapat ditanganinya. Karunia Allah adalah yang lebih besar daripada kesulitan kita. Dalam segala sesuatu, kita adalah yang lebih dari pemenang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang berdedikasi untuk menghadapi hal yang mustahil. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Kita harus menyambut waktu kita yang hari ini dengan senang dan dengan hati yang bersuka cita. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian. Dan dapat saya katakan bahwa lagu pujian ini adalah yang diciptakan oleh orang-orang kudus pada zaman dulu. Judul dari lagu pujian ini yaitu Hari Demi Hari. Sewaktu saya masih muda, masih belum ada buku pujian keluarga Allah. Tidak banyak lagu pujian yang tersedia pada waktu itu. Sehingga kami sangat suka menyanyikan lagu pujian ini. Dan kami juga banyak menyanyikan lagu pujian yang tidak tertulis di tengah-tengah kita. Lagu pujian Hari Demi Hari ini adalah sebuah lagu pujian favorit saya sewaktu saya mendekat pada Tuhan. Karena lagu tersebut sangat membantu hati saya. Namun saya ada mengubah beberapa lirik dari lagu tersebut. Karena itu adalah yang sesuai dengan pemahaman kita yang saat ini. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Melodi lagu ini adalah yang cukup mudah untuk diikuti. Hari demi hari yang berlalu, ku memperoleh kekuatan, percaya pemberian Bapakku, tiada lagi khawatir dan takut. Hatinya lebihi segalanya, berikan yang baik setiap hari. Bagian rasa sakit dan kesenangan, dalam damai dan kelegaan. Setiap hari Bapa di dekatku, setiap jam berikan karunia. Sedia kebutuhanku, hiburku, pembela dan kekuatanku. Perlindungan bagi anak-anaknya,
kobaran dari hati Bapa. Selama umurmu itu kekuatanmu, janji yang darinya untukku. Setiap kali menyanyikan lagu pujian ini, saya merasa penuh dengan harapan. Bapa ada bersama-sama saya di setiap saat. Kasih dan rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan saya. Dan Dia mengetahui segala sesuatu yang saya hadapi. Bapa juga mengetahui akan sukacita dan kekhawatiran saya. Dia menyediakan akan kebutuhan saya di setiap hari. Saya dapat menjadi anak yang riang. Saya dapat menjalani kehidupan yang gembira yang berada di bawah penjagaannya. Saya adalah anaknya yang terkasih. Marilah kita menyanyikan lagu pujian yang untuk Bapa ini sekali lagi. Saya yakin bahwa Dia akan sangat senang saat kita percaya pada Dia. Hari demi hari yang berlalu, ku memperoleh kekuatan, percaya pemberian Bapakku, tiada lagi khawatir dan takut. Hatinya lebihi segalanya, berikan yang baik setiap hari. Bagian rasa sakit dan kesenangan, dalam damai dan kelegaan. Setiap hari Bapa di dekatku, setiap jam berikan karunia. Sedia kebutuhanku, hiburku, pembela dan kekuatanku. Perlindungan bagi anak-anaknya, kobaran dari hati Bapa. Selama umurmu itu kekuatanmu, janji yang darinya untukku. Saya menyukai kalimat yang pertama dari bait kedua. Setiap hari Bapa di dekatku. Hati Bapa sama sekali tidak berubah. Saat anak yang hilang itu pulang ke rumah, ayahnya yang penuh dengan kasih itu berlari dan memeluknya. Dan kini, setiap kali kita mendekat pada Bapa, Dia menyambut dan menerima kita. Dia akan memeluk kita karena kita adalah keberhargaan yang di hatinya. Kita adalah kesayangannya yang berada di pangkuannya. Bapa sangat bahagia dan menari karena telah mendapatkan kita. Marilah kita nikmati akan hati Bapa yang penuh dengan sukacita ini. Marilah kita bersama-sama menyembah. Bapa, betapa berharganya karena di setiap hari Engkau memberikan kami karunia. Kami bukan hanya dikuatkan dan dapat mengalahkan cobaan. Dan kami bukan hanya menerima kebutuhan yang sehari-hari dari-Mu saja. Namun sangat berharga karena kami telah mendapatkan kasih Bapa yang tak terbatas. Akan kasih Bapa yang tidak terukur. Kasih sayang terdalam dari Bapa dan dari anak. Bapa, betapa berharganya karena Engkau sangat mengenal dan memahami kami dengan baik. Engkau tahu akan kegembiraan dan kekhawatiran kami. Kehadiran-Mu adalah yang bersama-sama dengan kami. Engkau sendirilah yang ingin mendekat pada kami. Bapa, semoga Engkau membantu kami agar menjadi anak yang riang di hadapan-Mu.
kami akan bersorak-sorai dan memeluk akan kasih setiamu di setiap hari, sehingga kami dapat menikmati akan kasih sayang Bapa. Kini adalah giliranmu untuk mengobrol dengan Bapa. Marilah luangkan waktu untuk menyembah pada Bapa. Hatimu dapat mendekat pada Bapa dan dapat berbicara padanya. Kita telah menyelesaikan 7 kata aku yang dari Tuhan, yang juga merupakan perumpamaan yang ke-7. Ini merupakan perbandingan yang dari Tuhan. Mulai sekarang, saya akan terus membagikan perumpamaan lain yang Tuhan bagikan dalam keempat Injil. Kita telah membaca perumpamaan yang ada dalam khotbah di bukit, tentang 3 perumpamaan yang berharga yang ada dalam Injil Lukas. Sekarang, kita akan terus melihat beberapa perumpamaan dalam pengajaran Tuhan. Ayat yang akan kita baca hari ini, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 18, ayat 21-35. Ayat ini adalah yang lumayan panjang, jadi hendaklah kita dengan sabar membacanya. Dan saat kita membacanya, marilah kita mengalami akan Tuhan dan Bapa, dan bahwa kehadiran mereka adalah yang bersama-sama dengan kita. Membacanya dengan sebuah perasaan, karena Tuhan akan berbicara pada kita melalui Alkitab. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang tenang di hadapan Tuhan. Jadi, marilah kita mulai membacanya. Kemudian, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Petrus telah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan, yaitu, apakah cukup baginya untuk mengampuni saudaranya yang berdosa kepadanya sebanyak 7 kali? Ada juga ayat yang serupa yang tertulis dalam Injil Lukas, pasal 17, ayat 3-4. Tuhan berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Ada sesuatu yang berbeda. Di sini disebutkan bahwa jika saudaramu telah berbuat dosa terhadapmu, dan dia datang kepadamu sebanyak 7 kali dan berkata, "Aku mau bertobat," maka kita harus memaafkan dia. Namun, apa yang Petrus tanyakan adalah berapa kalikah kita harus mengampuni saudara tersebut. Lalu Tuhan menjawab, 70 kali 7 kali. Saya harap kamu tidak salah mengartikannya, yaitu dengan mengambil sebuah buku untuk mencatat berapa kali kamu telah memaafkannya.
Dan ketika sudah sampai angka 490 kali, lalu kamu tidak mau lagi memaafkannya. Maksud Tuhan bukanlah yang demikian. Jika kamu membaca di ayat ke-35, maka kamu akan mengetahui bahwa yang Tuhan harapkan bukanlah berapa kali kamu harus mengampuninya, namun adalah yang melihat pada sikap kita. Intinya adalah akan pengampunan yang sepenuhnya yang dari hatimu untuk saudaramu itu. Arti dari 70 kali 7 kali adalah pengampunan yang sempurna. Lalu Tuhan Yesus ada membagikan sebuah perumpamaan tentang mengapa kita harus mengampuni orang lain. Dia menyebutkan bahwa ada seorang tuan dan hambanya yang telah berutang padanya sebanyak 10.000 talenta. Sekalipun hamba tersebut harus bekerja seumur hidup atau menghabiskan hidupnya di penjara, tetap saja ia tidak akan sanggup melunasi hutangnya tersebut. Sangatlah baik karena tuannya telah memaafkannya. Lalu, hamba tersebut memiliki seorang teman yang juga berhutang padanya sebanyak 10 talenta. Namun hamba tersebut sampai mencekik temannya tersebut agar dia mau membayarnya. Bahkan dia sampai memasukkan temannya tersebut ke dalam penjara. Saat hamba yang lain melihat apa yang terjadi, bahwa temannya hanya berhutang 10 talenta padanya, sedangkan dia berhutang 10.000 talenta pada tuannya. Sungguh itu sebuah karunia dan pengampunan yang telah dia terima dari tuannya tersebut. Namun hamba ini sendiri tidak memiliki belas kasihan untuk mengampuni hutang temannya itu. Malahan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Betapa konyol dan tidak berperasaannya dia, bahwa dia menolak untuk memaafkan dan membebaskan hutangnya tersebut. Karena sebenarnya, dia juga harus menderita seperti temannya tersebut. Kini, kamu telah memahami akan ayat-ayat tersebut. Lalu saya ingin membagikan akan hal yang menggerakkan hati saya. Pertama, bahwa di masa lalu saya telah berdosa terhadap Allah. Saya telah berhutang banyak kepada Allah. Namun Allah sangat mengasihi saya. Dia rela mengampuni semua dosa saya. Saya tahu bahwa demi saya, Dia telah menanggung banyak hal. Dia telah membayar harga yang tertinggi. Apa yang saya peroleh adalah pengampunan yang tiada batas. Sebuah penyambutan dan penerimaan yang sempurna. Dan Tuhan membuat saya menjadi seorang pangeran yang paling terhormat. Menjadi anak Allah. Allah memberikan pengampunan yang sempurna pada saya dan memberi saya sebuah kedudukan yang begitu mulia. Rahmat yang saya peroleh adalah yang jauh lebih besar daripada hamba yang berhutang 10.000 talenta tersebut. Dan jika saya mengubah pertanyaan Petrus menjadi, jika kita berdosa terhadap Allah dan Allah mau mengampuni kita, lalu berapa kalikah Allah harus mengampuni kita? Betapa berharganya karena Allah telah mengampuni kita hanya 1 kali. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Karena Dia telah sepenuhnya menerima. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita yang dari lubuk hatinya. Mengapa? Karena anak Allah yang terkasih telah menebus kita di kayu salib. Dia telah melunasi hutang dosa kita. Oleh karena itu, dengan pengampunan yang sekali untuk selamanya ini, kita menjadi sempurna untuk selamanya. Saya sangat terharu dan sangat bersyukur karena tidak hanya semua dosa saya yang diampuni, namun saya juga dapat menjadi anak-anak Allah, anaknya yang terkasih. Sesungguhnya, ini adalah sebuah anugerah yang paling mulia dan yang paling berharga. Di sisi lain, saya tidak akan membahas secara rinci tentang memaafkan saudara, karena Tuhan telah menyuruh kita untuk mengampuni akan saudaramu yang dari lubuk hatimu. Karena anugerah yang kita terima adalah yang luar biasa. Kesalahan yang dilakukan orang lain pada kita hanyalah masalah kecil saja. Maukah kita mengasihi dengan menggunakan kasih Allah? Yaitu pada mereka yang telah berdosa terhadap kita. Saudara dan saudari, janganlah kita menjadi kejam. Kita telah menerima kasih karunia yang dari Allah. Jadi layaklah kita menjadi murah hati kepada orang lain, sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Tuhan. Dan hal itu adalah yang paling dapat memuliakan Allah. Jika hatimu merasa sulit, jika kamu merasa tidak mungkin untuk memaafkan orang lain, maka datanglah ke hadapan Tuhan. Mintalah pada Tuhan untuk menunjukkan padamu akan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas dan akan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Dan biarlah kasih-Nya yang mempengaruhimu dan yang menguatkanmu. Apakah kamu masih ingat bahwa Dia adalah yang ahli dalam segala hal yang mustahil? Kamu dapat mengasihi Tuhan dan biarkanlah kasih-Nya yang memikat hatimu.
sehingga kamu dapat mengampuni saudaramu. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Kamu dapat mempercayai Dia, dan Tuhan pasti akan menolongmu. Baiklah, kita telah menyelesaikan ayat-ayatnya. Marilah kita bersyukur dan bersama-sama menyembah. Dan setelah itu adalah giliranmu. Ya Tuhan, kami telah melakukan banyak dosa. Terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu banyak untuk dibayangkan. Dan kami tidak berani untuk memberitahu pada orang lain. Namun Tuhan, betapa berharganya karena pengorbananmu adalah yang sekali untuk selamanya. Sehingga kami dapat menjadi sempurna untuk selamanya. Padamu terdapat pengampunan yang sempurna. Tiada lagi dosa antara engkau dan aku. Yang ada hanyalah kasih. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membawa kami ke surga untuk menikmati akan berkat yang abadi yang dari Allah Tritunggal. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami